Ada satu lagi namanya ulama salafus salih. Ulama yang memang mereka itu pengikut orang-orang terdahulu yang saleh. Itulah para anbiya. Kata Allah, ya Muhammad, bacakanlah kepada mereka kabar berita tentang Bal'am bin Ba'rah yang kami berikan kepadanya pengetahuan, yaitu Ismul A'zam, Zabur. Dia kuberikan kepahaman tentang hukum agama itu. Kemudian karena cintanya pada dunia dan jabatan, makanya tadi kendalikan nafsu kita itu terhadap dunia, harta dan jabatan. Kalau tidak, kita jadi Bal'am bin Ba'rah. Kemudian karena cintanya kepada harta dan jabatan itu, ia menjadikan dirinya orang yang menyelisih atau terkeluar dari mematuhi hukum-hukum Allah. Setiap dimintakan fatwa, maka ayat itu dipelintir. Itulah paling saya takut dengan MUI. Karena MUI sekarang tidak seperti MUI waktu Buya Hamka. Ketika diminta pemerintah itu untuk membenarkan Natalan bersama, tapi Buya Hamka keluar mengatakan haram hukumnya melakukan Natalan bersama. Nah, kalau MUI itu berjalan dan keberadaannya untuk membenarkan tindakan pemerintah, yang sementara ini kita lihat ada faktor pembiaran yang menyebabkan manusia itu protes dengan tindakan-tindakan aparat yang seolah-olah membiarkan terjadinya pembunuhan. Coba sekarang saya tanya, kalau kita bicara tentang kasus Poso, pemerintah pernah selesaikan nggak? Kalau kita bicara tentang kasus Amman, pemerintah pernah menyelesaikan? Ini bom waktu. Ada tokoh-tokoh Islam, majelis ulama yang menuntut pemerintah itu mengkisos orang-orang yang melakukan hal itu. Perlu saya putarkan itu? Mau? Saya itu ngeri melihat otak manusia dibelah. Setelah itu dikumpulkan dalam satu bak. Dan para orang-orang Islam itu di Poso itu dipotong, setelah itu dibelah dua, otaknya diambil. Dan itu berjalan hampir 1 bulan. Yang paling celakanya lagi, kita melihat di depan tentara Brimo yang memegang senjata lengkap itu, orang Islam minta perlindungan itu di kantor, dibiarkan, ditangkap, ya kan, rame-rame, dikejar-kejar seperti anjing. Kalau mengejarnya pakai bambu aja nggak apa-apa, tapi pakai pedang, sahabat sini lepas, sahabat Pak Kuping lepas, dan itu dipilangkan. Belum lagi pesantren yang terindikasi pada bulan 2 kemarin, di situ ada teroris di Brono. Setelah itu yang selamat disuruh keluar dari masjid, disuruh buka pakaian semua, sudah buka semuanya, disuruh telanjang. Begitu telanjang, malu ustaz itu ditembak, tembak itu disuruh lari, begitu lari ditembak juga, palanya pecah. Bulan 2. Itu yang menyebabkan MUI akhirnya didesak untuk membubarkan Densus 88. Dan film itu Bapak putar, Bapak buka YouTube, diputar di mana-mana, dan dunia sudah mengatakan terjadi pelanggaran HAM berat di Indonesia.
lembaga internasional yang lain membenarkan justru SBY diberikan. Itulah bentuk peninabukan. Apakah tuntutan MUI Muhammadiyah yang kemarin itu keras minta dibubarkan direalisasikan? Tidak. Kan pembiaran. Nah, bagaimana sikap kita ini? Jangan-jangan ulamanya sekarang ini banyak barang. Ini yang saya takut. Saya buka dulu. Ini biar jelas. Ini kita lihat sebentar. Fakta-fakta. Ini otak Pak. Otak orang Islam yang dibilangkan ini mayatnya. Nah, dibelah semua. Ya kelihatan. Sudah beli baru. Habis semua dibelah. Gelap sekali ya. Terlalu terang. Ini mayat banyak setiap hari. Jadi jangan dianggap Indonesia ini damai. Orang Islam di tengah masyarakat lingkungan yang minoritas terancam. Pala orang deteng. Berapa pala itu? Ini anak-anak. Ini tandanya orang Islam kan? Baru mulai umat Islam datang dari mana-mana mau ikut berjuang. Karena nggak ada pembelaan dari tentara, nggak ada pembelaan dari kepolisian. Mayat-mayat itu coba nggak diurus. Nah, yang lebih nampak di sini sebagian terjadi pembiaran. Perempuan. Jadi pembunuhan itu sadis. Ini anak-anak kecil.
Sudah sambil lihat aja. Jadi kalau kita menghayati seperti ini, negeri ini bagaikan bara dalam sekam. Satu sisi kita lihat mereka di kelompok mayoritas arogan, kasus Gereja Yasmin, kasus Ciketi, kasus Manseng, ini yang ada di Bekasi ya. Mereka tidak pernah takut menuntut yang lebih dari apa yang mereka inginkan. Kenapa? Karena tidak ada ketegasan. Kita pernah dengar pernyataan Yusuf Kala waktu diundang di TV. Yusuf Kala bisa marah karena melihat gambar ini semua. Dia mengatakan kalian itu janganlah terlalu banyak beruntung. Kalian sudah beruntung hidup di negeri ini. Kalian yang minoritas di Jakarta, di Jawa, kalian mendapatkan porsi yang lebih ketimbang saudara-saudara kami yang ada di mana di Sulawesi Tengah, di Manado, ND, di Medan. Belum lagi kita bicara tingkat internasional. Kalian sangat banyak tertusuk. Kalian tuh melapor ke PBB, melapor ke Vatikan. Habis negeri ini sampai nggak punya harga diri. Tapi ada ratusan, bahkan ribuan umat Islam yang dibunuh secara sadis oleh kalian yang mengaku menurut agama yang penuh rasa kasih sayang. Mana? Nah, di sini kita lihat adakah partai politik yang mengatasnamakan Islam menuntut seperti dulu Masyumi, boykot negara, presiden, ada semua bicara pada jabatan dan untuk mencari kemenangan pemilu di tahun 2014. Macam PKS keluar dari setkap itu. Kalau dia nggak keluar, nggak akan suara-suara. Jangan dipilih. Angkatlah jangan kasus tentang masalah BBM. Angkat ini kemanusiaan. Pasti besar. Coba lihat di Kampak. Ini kan dapat polisi, Pak. Ada polisi ketembak aja yang pegang itu. Kenapa takut? Nah, orang di Kampak, Pak. Udah minta perlindungan, polisi udah nggak mau melindungi. Otaknya sudah keluar. Mau apa lagi? Nah, baru dilindungi. Hah? Buat apa orang berkembang begitu? Beli senjata untuk melindungi orang? Ya ini kita lihat kita saksikan jadi kejadian ini semua. Ya udah, kita sampai sini dulu. Kita lihat, kita kembalikan. Jangan sampai ada berpeluang lagi. Jadi kalau kita lihat, jangan terkesima, itu belum serem. Kalau saya berikan Bapak yang baru, kenapa ada bom lagi? Kita jangan memahami kenapa kok orang berani membeledakkan dirinya. Karena dari jalan lain. Minta ke sana nggak ada yang lindungi, kemari nggak ada yang lindungi, kemana lindungi. Coba, mau saya putarkan lagi bukti kenapa bisa begitu. Seorang ustadz yang sudah ditangkap ini dipegang, diinjak ininya, pakai sepatu polisi itu. Setelah itu dia teriak Allahu Akbar.